Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat bergabung di dalam Zoom kali ini dalam pembahasan mengenai kesenjangan pendidikan di daerah terpencil atau di daerah yang sulit terjangkau, dengan cakupan materi, tantangan, dan solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah yang sulit dijangkau. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 01 Tunas Bangsa, yaitu Ibu Nadia Quratul Aini, selaku Kepala Sekolah SDN 01 Tunas Bangsa. Yang kami hormati pemateri pada hari ini, yaitu Ibu Disti Yunisari. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu para audiens, yang terdiri dari beberapa sekolah yang telah menyempatkan hadir untuk bergabung di dalam Zoom kali ini. Baiklah, untuk memulai acara kita pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah agar acara kita hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja untuk acara selanjutnya kita minta kata sambutan oleh Kepala Sekolah SDN 01 Tunas Bangsa, yaitu Ibu Nadia Quratul Aini. Kepada Ibu disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur sama-sama kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita bersama sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting pada kali ini. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu pemateri kita pada hari ini yaitu Ibu Disti Yunisari. Yang terhormat juga Ibu moderator yaitu Ibu Dina Rahmadani dan seterusnya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dari berbagai SD yang telah hadir pada Zoom kali ini. Baiklah, pada kesempatan yang baik ini mari kita bersama-sama merenungkan pentingnya pendidikan, khususnya bagi anak-anak kita yang berada di daerah terpencil. Kita semua menyadari bahwa akses terhadap pendidikan yang berkualitas merupakan hak setiap anak, tanpa terkecuali. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak anak-anak kita yang kesulitan mendapatkan pendidikan yang layak akibat keterbatasan infrastruktur, sumber daya, dan berbagai kendala lainnya. Daerah terpencil yang kita tempati memang menyajikan tantangan tersendiri dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Jarak yang jauh, medan yang sulit, serta keterbatasan fasilitas seringkali menjadi penghalang bagi anak-anak kita untuk meraih cita-citanya. Namun, di balik segala potensi yang luar biasa besar, anak-anak kita adalah generasi penerus bangsa yang memiliki semangat belajar yang tinggi. Tugas kita sebagai pendidik adalah untuk menyalakan semangat tersebut dan memberikan mereka bekal ilmu pengetahuan yang cukup untuk menghadapi masa depan. Untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada, kita perlu bekerja sama secara sinergis. Pemerintah, masyarakat, sekolah, serta seluruh pemangku kepentingan harus bahu-membahu dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terpencil. Saya yakin dengan semangat gotong royong dan kerja keras, kita mampu mengatasi segala tantangan dan mewujudkan cita-cita kita untuk menciptakan generasi yang cerdas, berkarakter, dan mampu bersaing di era global. Akhir kata, mari kita jadikan sekolah ini sebagai rumah kedua bagi anak-anak kita, tempat mereka belajar, tumbuh, dan berkembang menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan agama. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kata sambutan pada acara kali ini. Pendidikan merupakan hak segala bangsa, namun kenyataannya pada saat sekarang ini masih terdapat kesenjangan
antara pendidikan di daerah yang sulit terjangkau dan pendidikan yang terdapat di daerah yang sudah maju. Nah, yang mana pembahasan materi kali ini akan kita bahas bersama pemateri kita hari ini, yaitu Ibu Disti Yunisari. Kepada Ibu Disti Yunisari, langsung saja dipersilahkan untuk pemaparan materinya. Bella, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan saya Disti Yunisari sebagai pemateri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa tantangan yang sering kita temui dalam pendidikan di daerah terpencil. Meskipun ada banyak anak yang ingin belajar, mereka menghadapi banyak hambatan yang mendapatkan pendidikan yang baik. Baiklah, yang pertama yaitu akses yang sulit. Di daerah terpencil, banyak anak-anak yang harus berjalan jauh untuk pergi ke sekolah. Terkadang jalan menuju sekolah rusak atau bahkan tidak ada jalan sama sekali. Hal ini membuat mereka kesulitan untuk pergi ke sekolah setiap hari, apalagi saat musim hujan. Yang kedua, kekurangan fasilitas sekolah. Sekolah di daerah terpencil seringkali kekurangan fasilitas yang memadai. Banyak sekolah yang tidak memiliki ruang kelas yang cukup, buku pelajaran, atau alat bantu mengajar yang modern. Ini membuat proses belajar mengajar menjadi tidak optimal. Selain itu, sekolah juga kekurangan komputer dan akses internet yang sangat penting di era digital ini. Yang ketiga, kurangnya guru yang cukup. Menjadi masalah besar. Banyak guru yang harus mengajar lebih banyak mata pelajaran, bahkan di luar bidang keahlian mereka. Ini membuat kualitas pengajaran menjadi kurang maksimal. Yang keempat, masalah ekonomi dan sosial. Banyak keluarga di daerah terpencil yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit. Anak-anak seringkali diminta untuk membantu orang tua mereka bekerja di ladang atau mencari nafkah sehingga waktu mereka untuk belajar terbatas. Ini juga menyebabkan banyak anak yang terpaksa berhenti sekolah untuk membantu perekonomian keluarga. Yang kelima, keterbatasan teknologi. Di era digital ini, teknologi sangat penting dalam dunia pendidikan. Namun banyak daerah terpencil yang tidak memiliki akses internet atau perangkat teknologi yang memadai. Hal ini membuat anak-anak di sekolah tersebut sulit untuk mengakses informasi dan materi pembelajaran yang lebih luas. Yang keenam, sulitnya akses jaringan dan internet. Salah satu tantangan terbesar lainnya adalah jaringan internet yang tidak stabil atau bahkan tidak sama sekali di daerah terpencil. Banyak siswa dan guru yang kesulitan mengakses materi online atau mengikuti pembelajaran jarak jauh karena keterbatasan sinyal. Bahkan untuk mengunduh bahan ajar atau berkomunikasi dengan sekolah, mereka harus berjuang dengan jaringan yang buruk atau hanya mengandalkan sinyal yang sangat lemah. Untuk mengatasi tantangan pendidikan di daerah terpencil yang telah dijelaskan tadi, berikut beberapa solusi yang dapat kita terapkan. Yang pertama, perbaikan infrastruktur jalan dan transportasi. Pemerintah dan lembaga terkait harus memperbaiki dan membangun jalan menuju sekolah agar siswa dapat dengan mudah mengaksesnya, terutama di musim hujan. Selain itu, penyediaan transportasi alternatif seperti kendaraan roda 2 atau angkutan umum yang terjangkau bisa membantu mengatasi masalah jarak. Yang kedua, peningkatan fasilitas sekolah. Pemerintah perlu lebih fokus pada pembangunan dan renovasi fasilitas sekolah di daerah terpencil, seperti ruang kelas yang layak, perpustakaan, dan alat bantu pengajaran yang memadai. Pemberian bantuan buku, pelajaran, dan alat belajar lainnya juga bisa dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta dan lembaga filantropi. Yang ketiga, peningkatan kualitas dan jumlah guru. Peningkatan kualitas pendidikan melalui pelatihan dan sertifikasi di guru-guru di daerah terpencil sangat penting. Program insentif dan fasilitas yang menarik bisa mendorong guru untuk mengajar di daerah terpencil.
Selain itu, penyediaan guru jarak jauh atau penggunaan teknologi untuk mendukung pembelajaran juga menjadi alternatif. Yang keempat, program bantuan ekonomi bagi keluarga. Pemberian bantuan ekonomi untuk keluarga miskin di daerah terpencil agar anak-anak tidak perlu bekerja dan dapat fokus belajar. Pemerintah dapat memberikan bantuan sosial atau beasiswa untuk siswa yang berprestasi namun terkendala masalah ekonomi. Yang kelima, pengadaan teknologi dan akses internet. Penyediaan perangkat teknologi seperti komputer, tablet, dan ponsel pintar di sekolah, serta akses di internet yang lebih baik harus menjadi prioritas. Pemerintah dapat bekerja sama dengan perusahaan teknologi untuk memberikan akses internet gratis atau dengan biaya terjangkau di daerah terpencil. Program pelatihan penggunaan teknologi bagi guru dan siswa juga akan membantu mengurangi kesenjangan digital. Keenam, peningkatan kualitas jaringan dan infrastruktur telekomunikasi. Salah satu solusi untuk masalah jaringan adalah peningkatan infrastruktur telekomunikasi di daerah terpencil. Pemerintah dan operator seluler bisa bekerja sama untuk membangun menara seluler atau menyediakan internet satelit dengan biaya yang terjangkau. Selain itu, pengembangan aplikasi pembelajaran offline yang dapat diakses tanpa koneksi internet juga sangat berguna. Baiklah, tentang kesenjangan di daerah terpencil, tantangan dan solusinya. Baiklah, jika ada penyampaian yang kata atau salah kata, saya sampaikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Disti Yunisari yang telah menyampaikan materi pada kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri kita hari ini dapat menjadi motivasi untuk kita ke depannya. Dan marilah kita berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam menciptakan perubahan positif demi memastikan pendidikan yang merata dan berkualitas untuk seluruh anak di Indonesia. Nah, mungkin sekian pemaparan materi dari pemateri kita. Apakah ada dari para audiens atau para peserta Zoom kali ini yang akan mengajukan pertanyaan? Disilahkan untuk langsung saja untuk raise hand. Nah, jika tidak ada, marilah kita cukupkan pemaparan materi kita pada hari ini. Semoga dengan pemaparan materi oleh pemateri kita tadi, yaitu Ibu Disti Yunisari, dapat menambah ilmu dan wawasan kita pada hari ini. Dan marilah kita berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi positif dalam pendidikan di negara Indonesia ini. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Disudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.